Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fana Ohadamanik dengan NPM 2315310266, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian dari teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Teori ini menyatakan bahwa seseorang memiliki keterbatasan pengetahuan dan bertindak hanya berdasarkan persepsinya terhadap situasi yang sedang dihadapi. Setiap orang memiliki perbedaan struktur pengetahuan dan akan mempengaruhi cara pembuatan suatu keputusan, di mana hal ini tidak dapat dilepas dari berbagai konteks sosial berupa tekanan-tekanan dan pengaruh-pengaruh politik, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, cara efektif dalam mengambil keputusan. Yang pertama, identifikasi keputusan yang akan diambil. Lakukan identifikasi masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan. Segera identifikasi, bertujuan agar menghindari bias keputusan. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan data pendukung. Kumpulkan berbagai informasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin luas pembahasan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, membuat alternatif pilihan. Setelah informasi terkumpul, proses pengambilan keputusan melalui tahapan diskusi atau bertukar pikiran antar tim. Pemimpin dan tim membuat beragam alternatif pilihan. Yang keempat, menimbang informasi yang diperoleh. Dari berbagai alternatif, pilih keputusan, selanjutnya timbang sisi positif dan negatif jika keputusan tersebut diambil. Selanjutnya ada tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan berdasarkan sifat tunggal mengacu pada pengambilan keputusan yang dilakukan karena hanya ada satu masalah saja. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah yang lain. Yang kedua, tujuan bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda adalah pengambilan keputusan yang didasari karena terjadi lebih dari satu masalah. Selanjutnya ada makna pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Setiap keputusan hendaknya diusahakan agar pelaksanaannya jangan sampai menggunakan kekerasan atau fisik. Langkah-langkah pelaksanaan melalui keteladanan yang baik hingga para pelaksana dengan senang hati melakukan kegiatan yang telah diputuskan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dengan pengambilan keputusan. Adapun kerangka dasar dalam pengambilan keputusan yaitu 1. Terstruktur, berisi masalah rutin yang sering terjadi. Solusinya adalah standar dan baku, prosedur yang berisi solusi terbaik dari pemecahan masalah yang ada atau mendekati solusi standar. Teknologi yang digunakan adalah sistem informasi manajemen dan penelitian operasional. Yang kedua, tidak terstruktur, berisi masalah kompleks, menggunakan pemecahan masalah yang tidak standar. Pencarian solusi melibatkan intuisi manusia sebagai dasar pembuatan keputusan. Teknologi yang digunakan adalah sistem pakar. Yang ketiga, semi terstruktur, merupakan gabungan dari terstruktur dan tidak terstruktur, dan cara penyelesaian masalahnya juga berupa gabungan dari sistem informasi manajemen dan juga menggunakan intuisi dari seseorang. Berikut ada juga jenis-jenis dari keputusan. Yang pertama, keputusan rutin adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Yang kedua, keputusan tidak rutin adalah keputusan yang diambil pada saat khusus dan tidak bersifat rutin. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari materi yang saya paparkan yaitu: pertama, pengambilan keputusan adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Yang kedua, tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, dan tujuan yang bersifat ganda, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Yang ketiga, komponen-komponen dalam melakukan pengambilan keputusan yaitu 1. Tujuan dari pengambilan keputusan, 2. Identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.